Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatus saimun wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita berada di hari ke-14 dari ibadah siam kita, walaupun hati dipenuhi dengan penyesalan karena banyaknya kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Kurangnya kita bersungguh-sungguh bersemangat dalam mengisinya dengan amalan-amalan soleh yang akan membawa kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya Allah terima, dan seterusnya mudah-mudahan kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang lebih baik, yang paling diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada renungan kita kemarin, kita sama-sama telah mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dari kita semua untuk membunuh anak-anak kita disebabkan karena takut menghadapi kelaparan atau dalam suasana miskin dan sulit. Ini sebetulnya merupakan dampak dari apa? Dari hilangnya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Di mana di saat orang kehilangan harapan terhadap Allah, dia bisa melakukan berbagai macam perbuatan, baik yang merusak dirinya maupun yang merusak orang lain. Oleh karena itu dengan tegas Allah mengatakan wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada seorang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar. Karena Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun, lagi Maha Penyukur. Kenapa kita bersama Allah dengan nama-namanya yang begitu indah, kita justru kehilangan pegangan dan harapan hidup kita? Nah, apa yang terjadi pada masyarakat Arab zaman dahulu kala, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita untuk tidak melakukannya dalam kondisi apapun juga. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka bagi kita semua. Pada hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai larangan Allah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Janganlah sekali-kali kalian mendekati perzinaan. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati perzinaan. Innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Karena dia merupakan perbuatan yang amat keji dan juga jalan yang salah yang ditempuh seorang. Kalau dia ingin mencari kebahagiaan, mencari kesenangan bukan dengan cara ini. Karena perbuatan ini perbuatan yang akan menimbulkan penyesalan, yang akan menimbulkan kegelapan, juga kerusakan dalam hidup kita. Para jamaah sekalian, masih ingat kisah yang Allah ceritakan tentang kakek dan nenek kita sewaktu di surga. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sama enggak dengan wala taqrabuz zina? Tapi karena kakek nenek kita tergoda oleh bujuk rayu syaitan, janjinya yang manis, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, mau enggak kamu saya tunjukkan pohon yang akan membuat hidup kamu kekal dan menikmati kemuliaan yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan bersumpah lagi di hadapan kakek kita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bilang, saya ini berniat baik terhadap kalian agar kalian tidak menyesal seperti saya yang terusir dari surga. Kalau kalian makan buah ini, kalian akan hidup kekal dalam kemuliaan. Adam dan Hawa, kakek nenek kita, lupa kepada apa? Peringatan Allah. Apalagi ini pengalaman pertama.
Akhirnya mereka tergoda untuk mencicipi buah tersebut. Falamma dzaqash syajara, begitu kedua-duanya mencicipi buah tersebut, apa yang terjadi? Badat lahuma sau'atuhuma, langsung aurat mereka yang tertutup tersingkap semuanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, akhirnya mereka buru-buru mengambil daun-daunan surga untuk menutupi aurat dan tubuh mereka. Jadi sebetulnya larangan Allah wala taqrabuz zina, ini larangan sebetulnya yang terhubung dengan kakek kita dalam pengalaman hidup mereka pertama. Kalau memakan buah tersebut menyingkap aurat seseorang, dengan sendirinya efek tersingkapnya aurat apa? Begitu hadirin sekalian nafsu seseorang muncul, manusia akan kehilangan akal sehatnya. Akhirnya dua-duanya terjatuh ke bumi, menerima hukuman di atas muka bumi ini, bukan tempat bersenang-senang, tapi bumi tempat hukuman dan pelajaran. Setelah dia berjuang, berhadapan dengan berbagai macam cobaan, dia bersabar, lulus, baru dia akan menerima balasan yang mulia di sisi Allah dan selamat dari azab dan murkanya. Mengapa hari ini sekalian Allah melarang kita untuk mendekati perzinaan? Bukan hanya melakukannya, mendekatinya haram. Jadi kita berupaya untuk menjaga pandangan mata kita, pendengaran kita, lidah kita dari pembicaraan hal-hal yang keji dan porno. Tujuannya untuk menjaga kebersihan hati kita. Hingga Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan mata mereka tidak dibiarkan liar. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan-perbuatan keji. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu akan lebih baik bagi mereka, lebih menjaga kesucian mereka, kesucian hidup mereka, rumah tangga mereka, juga masyarakat mereka. Karena kalau perzinaan merajalela di tengah masyarakat, masyarakat tidak akan pernah merasa aman dalam hidup mereka. Di samping azab Allah akan turun, pertentangan, kebencian, permusuhan akan berlangsung di tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena perzinahan ini mirip dengan api yang membakar. Akhirnya perselingkuhan akan merajalela diakibatkan dari perzinahan seperti ini. Apalagi pada saat ini, melalui gadget, orang tidak harus pergi jauh-jauh. Bahkan yang tidak punya pulsa, bisa duduk di belakang rumah temannya sambil bertanya passwordnya berapa, dia bisa hari ini sekalian menggunakan internet temannya. Dulu orang kalau ingin melakukan perbuatan-perbuatan keji harus pergi jauh menggunakan biaya yang mahal. Sekarang tanpa biaya, tanpa kontrol dan pengawasan, kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita akan berubah menjadi liar dan tidak mampu untuk mengendalikan diri mereka. Apabila perzinahan merajalela, sebagaimana dalam satu riwayat, akan bermunculan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelum kalian, dan juga akan apa? Akan turun wal'iyadzubillah mara bahaya dan bencana akibat dari perbuatan-perbuatan keji yang merajalela di tengah-tengah mereka. Begitu juga kepada kaum wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan pada wanita-wanita yang beriman agar mereka membatasi, menjaga pandangan mata mereka tidak liar, menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan hiasan mereka kecuali yang memang tidak bisa tertutup, yang tidak terelakkan untuk terbuka. Maksudnya wajah dan tangan, apalagi bagi wanita-wanita yang bekerja. Tapi selebihnya dia harus menjaga hiasan tubuh mereka. Sebagian orang beranggapan hiasan tubuh itu kalung, gelang. Bukan kalung gelangnya. Kalau kalung gelang diletakkan di toko nggak ada masalah apa-apa. Tapi maksudnya aurat kita, tubuh kita, hiasan tubuh yang menggoda, yang bisa menimbulkan fitnah, ini yang Allah perintahkan untuk ditutupi. Oleh karena itu di samping menutupi tubuh mereka, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaknya mereka menjulurkan kerudung mereka dari kepala hingga menutupi kantong-kantong dada mereka, agar tubuh mereka tidak berbentuk,
Pakaian mereka juga tidak transparan, ya. Dan di samping itu tidak melekat. Jadi syarat pakaian seorang wanita muslimah tidak transparan, tidak menjiplak badan, ya, dan menutupi aurat secara menyeluruh untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak diganggu oleh orang, dan juga menjaga kehormatan kita semua. Menjaga kehormatan para suami, ayah, begitu pula hadirin sekalian apa? Menjaga kehormatan masyarakat dengan kebersihan dan kelurusan hidup. Oleh karena itu, kenapa Allah perintahkan orang-orang tua untuk mengawinkan putra-putri mereka apabila mereka tiba pada usia di mana mereka siap untuk menikah. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkanlah, bukan kawinlah, tapi kawinkanlah. Artinya perintah kepada orang tua, kepada juga pemimpin yang berwajib untuk mengawinkan pria wanita yang sudah tiba saatnya untuk berumah tangga. Problemnya mereka tidak punya bekal pernikahan. Dijawab oleh Allah, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan fakir, susah, Allah berjanji untuk memberikan kekayaan bagi mereka dari keutamaannya. Di samping usaha, dari keutamaannya. Dalam kehidupan rumah tangga, pria dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Seorang wanita disempurnakan dengan berumah tangga menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu. Naluri kewanitaannya akan tumbuh. Naluri keibuannya akan tumbuh di saat dia mendapatkan anak. Jadi dalam waktu dini pria wanita disiapkan untuk menjadi pria yang bertanggung jawab dan wanita yang bertanggung jawab. Kalau tidak, walaupun usia sudah dewasa, yang laki-laki masih keluyuran ke sana kemari, memancing ikan di kolam orang lain. Begitu juga yang wanita-wanita juga kehilangan pegangan, kehilangan arah, berkumpul ke sana kemari dan banyak dari mereka yang kehilangan kesucian mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka syaitan akan jerumuskan dia ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah arahkan kepada orang-orang tua untuk memikirkan, mempersiapkan anak-anak mereka yang sudah tiba pada usia berumah tangga untuk dibantu mereka berumah tangga. Bahkan negara, apabila negara Islam berkewajiban untuk membantu pemuda-pemudi mereka, ya, untuk berumah tangga. Kalau yang pria tidak punya pekerjaan, negara memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka. Tujuannya untuk menjaga kebersihan kehidupan masyarakat. Dan perzinahan ini hadirin sekalian bukan hanya dosa pribadi antara kita dengan Allah, tapi perzinahan merupakan kejahatan dan dosa sosial. Ada sebuah kisah menarik para jamaah sekalian. Seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman bahwa tiada Tuhan selain dari Allah dan engkau adalah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tapi saya punya kebiasaan berzina. Saya minta dari engkau pengecualian dalam hal ini. Saya bisa melakukan yang lain, meninggalkan yang lain, tapi saya tidak bisa meninggalkan perzinahan. Minta dispensasi dari Rasulullah. Dia beranggapan hukum dari Rasulullah, padahal hukum dari Allah. Dan hukum untuk kebaikan dia. Para sahabat marah luar biasa. Di antaranya Sayyidina Umar mengeluarkan pedangnya, da'ni aqtulhu ya Rasulullah. Biarkan saya bunuh ini orang, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, da'uhuli. Biar saya bicara langsung dengan ini orang. Ya fulan, bagaimana pendapat kamu? Seandainya seorang berzina dengan ibumu, atau berzina dengan anak perempuanmu, atau berzina dengan saudari perempuanmu, bagaimana kira-kira sikap kamu? Dia mengatakan, saya akan bunuh orang tersebut ya Rasulullah, yang mencemarkan kehormatan keluarga saya. Rasulullah mengatakan, kaifa tarda li akhik ma la tardahu li nafsik. Bagaimana kamu
bisa ridha untuk orang lain apa yang kamu tidak suka untuk diri kamu. Orang ini langsung hadirin sekalian merenung, kemudian dia mengatakan, mulai sekarang saya bertobat dari perbuatan zina. Karena di mata dia tadinya berzina itu antara dia dengan wanita ya yang suka sama suka. Kalau pemerkosaan, pemaksaan. Kalau ini suka sama suka. Dia lupa bahwasanya kejahatan sosial. Kalau hatinya penuh dengan rahmah, niscaya dia akan menjaga kehormatan wanita, baik itu anak seseorang, saudari seseorang, atau ibu seseorang, kalau di hatinya ada iman pada Allah. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Sebaliknya, dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Tidak mungkin dia lakukan perbuatan pada saudaranya dengan perbuatan yang dia tidak suka sama sekali dengan perbuatan tersebut. Dengan cara seperti ini, baru kita bisa hidup harmonis satu dengan lain. Nah, hikmah buah dari ibadah siam ini sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa-siapa di antara kalian ya yang sudah punya kemampuan untuk berumah tangga, sudah mencapai usia dewasa, ya. Rasulullah perintahkan apa? Falyatazawwaj. Hendaknya dia menikah. Berpasangan ini akan menjaga kesuciannya, akan juga apa? Membuat proses pendewasaan, pematangan akan datang lebih cepat. Wa man lam yastati' fa innahu aghabbu lil basari wa ahsanu lil farj. Dia akan lebih menjaga mata kita dan lebih apa? Membentengi kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang enggak mampu, hendaknya dia berpuasa sambil menunggu kemampuannya datang. Tapi kalau berpuasa matanya diumbar, ya, begitu juga telinganya diumbar untuk mendengarkan hal-hal yang kotor, maka puasanya tidak akan berguna sama sekali. Nah, puasa membantu kita mengendalikan syahwat kita karena bahan bakar syahwatnya pun apa? Berkurang. Oleh karena itu berkaitan dengan anak-anak muda kita, siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin berjaya, siapa yang ingin maju, dia harus betul-betul berupaya untuk mengendalikan syahwatnya. Bila tiba saat pernikahan, jangan ragu-ragu untuk maju ke depan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahu enggak anak-anak sekalian? Pada usia berapa saya pertama kali minta menikah? Usia berapa kira-kira? Usia 14 tahun. Pada saat itu saya sedang belajar di pesantren sebelum berangkat ke luar negeri. Kita anak-anak pada usia 14 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu masa-masa puber. Saya ingin tanya pada anak-anak, kira-kira masa puber ini berat apa tidak? Jujur, saya merasa berat. Orang kalau ingin jaga kesuciannya, kebersihan hidupnya, amat sulit dan berat untuk menjaga betul-betul masa-masa tersebut. Berat nggak kira-kira? Gak usah malu-malu. Masa puber ini amat berat, apalagi saat ini di saat godaan ya, cobaan begitu terbuka. Oleh karena itu pada saat saya belajar, saya sudah mulai mengajar pada saat itu. Saya mengajar, waktu saya bareng Ustaz Hamzah di pesantren, mengajar Riyadhus Shalihin, Nasaih Diniyah. Saya bilang sama Abah, Bah, zawijni, kawinkan saya. Dia bilang, orang bakal bilang apa? Usia 14 tahun sama siapa? Karena kan nggak biasa orang 14 tahun menikah, betul enggak? Di sebagian kampung-kampung banyak yang menikah pada usia tersebut. Saya bilang kalau abah nggak nikahkan saya, kalau sampai terjadi perbuatan maksiat, abah tanggung jawab di akhirat. Akhirnya dia bingung kan? Maju salah, mundur juga salah. Karena dianggap aneh. Akhirnya kalau enggak, berangkatkan saya ke luar negeri. Berangkatkan saya keluar. Akhirnya sepakat kita berangkat ke Mesir pada saat itu. Di Mesir cobaan cukup berat, tapi bagi kita orang asing lebih ringan dibandingkan Indonesia. Karena kan negara asing kita kan enggak banyak mengenal budaya mereka. Enggak gampang kita bergesekan dengan wanita di luar. Sedangkan di Indonesia begitu mudah. Nah saya mulai berpikir mulai saat itu insya Allah kalau saya punya anak, saya mau nikahkan cepat-cepat. Jangan sampai akhirnya
sudah bergaul bebas, kenal kesana kemari, baru berumah tangga. Nanti setelah berumah tangga, pengalaman-pengalaman buruk sebelum berumah tangga akan membuat dia bisa balik kembali kepada perbuatan salah. Maka dari mulai SMA atau bahkan SMP, saya bilang siap-siap kamu menikah. Jadi pria bertanggung jawab. Alhamdulillah begitu tamat SMA, saya punya anak, saya tawarkan nikah, dia siap menikah, alhamdulillah. Jadi mantunya Pak Ahmad Taufik. Yang kedua juga begitu, saya selalu tawarkan, mau nikah sama siapa kamu? Enggak usah pikir soal pekerjaan dulu, bekerja sambil jalan insya Allah. Akhirnya menikah juga. Yang perempuan juga begitu, datang laki-laki melamar, kita enggak pakai repot-repot, kita nikahkan langsung. Adapun acara, itu enggak penting. Tapi yang penting kebersihan, kehormatan, kesucian anak-anak kita. Supaya jangan sampai di hari akhirat nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa biarkan anak kamu sudah terjerumus dalam kebiasaan buruk, ya, baru kamu nikahkan. Kenapa enggak dari pertama kamu jaga anak-anak kamu? Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga kesucian anak-anak kita, rumah tangga kita merupakan keharusan. Oleh karena itu saya ingat zaman-zaman dulu orang-orang tua kita, bahkan ulama-ulama kita, kalau sudah mulai anak usia 17 ditanya, sudah nikah belum? Dia bilang, ya Allah, apa kamu gak takut dari api neraka? Mereka gak bicara soal materi, bicara soal apa? Soal bagaimana anak-anak mereka ini betul-betul bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Dan orang-orang tua juga dengan kekayaan yang mereka miliki, yang beriman pada Allah, akan memberikan harta mereka untuk kebersihan anak mereka. Bukan gelar yang diraih, kedudukan yang diraih, setelah mencukupi orang tua baru kau menikah, tidak. Dia ingin anaknya betul-betul hidup dalam keadaan lurus dan bersih. Supaya jangan terjerumus dalam pernikahan. Oleh karena itu, budaya memang masyarakat kita saat ini, usia dewasa mundur. Dulu 17 tahun, orang sudah menikah. Sekarang 28 tahun masih apa? Masih belum menikah, bahkan masih main gitar, masih berkhayal, memikirkan bahwa dia akan punya ini atau punya itu, betul enggak? Bahkan banyak orang tua bilang jangan mikirin kawin dulu. Selesai kamu sekolah, bekerja dulu, sudah mapan baru kamu menikah. Memang idealnya begitu, tapi pertanyaannya bagaimana kebutuhan naluri dia terhadap lawan jenisnya? Apalagi perempuan-perempuan sekarang di luar juga luar biasa, di sekolah, di kantor, di kendaraan. Saksikan bagaimana coba keberanian perempuan zaman sekarang. Kalau kita nggak berpikir secara realistis, kita berhayal, akhirnya anak kita di depan kita baik-baik, di luar kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi dengan budaya minuman keras pada saat ini. Hampir di tengah-tengah anak muda, minuman dianggap hal yang biasa. Padahal khamar ini ummul khaba'ith, merupakan induk segala dosa. Begitu orang mabuk, dia bisa berzina, bisa membunuh, bisa melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Nah, kita inginkan bagi orang-orang tua, betul-betul untuk berpikir bagaimana menjaga anaknya, membentengi keluarganya. Kemudian bagi anak-anak juga, hendaknya terbuka bersama orang tua. Terbuka bersama orang tua, dan orang tua juga terbuka bersama anak-anaknya. Jangan orang tua jaga image, anak-anaknya hadirin sekalian, di depan orang tua juga tampil dengan baik, tapi pergaulan di luar jangan ditanya. Nah, alhamdulillah bagi antum-antum yang sekolah boarding, hidup dalam lingkungan yang baik, orang tua yang peduli, ini patut untuk kita syukuri. Jadi saya pertama kali minta menikah usia 14 tahun, tapi ternyata menikahnya usia 27 tahun. Karena kita berangkat ke Mesir, di Mesir kita punya dana juga terbatas, selama 8 tahun tidak pernah pulang ke Indonesia. Selama 8 tahun. Karena kita nggak punya uang buat beli tiket pulang pergi. Teman-teman kita pulang pergi ke Indonesia, kita sama sekali nggak punya uang. Kita bertahan 8 tahun sampai selesai sekolah, baru kita pulang menikah. Kalau pada saat itu kita punya kemampuan, kita sudah menikah lebih awal. Jadi buat anak-anak kita, dari sekarang persiapkan diri untuk menjadi orang dewasa. Bukan lagi main-main, SMP, SMA, tamat SMA, bilang sama orang tua kalau perlu. Betul enggak? Sambil sekolah. Jangan putus sekolah sama sekali, lanjutkan sekolah. Kalau masih bisa bertahan, belum minat, bertahan. Tapi jangan dekati perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Efek perzinaan ya, orang yang berzina bisa menimbulkan jauh dari rezeki dan rahmat Allah. Orang yang berzina akan membuat mukanya gelap.
Orang yang berzina tidak bertobat sampai akhir hidupnya kekal dalam api neraka. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yaqa athama yudha'af lahul 'adzab wa yakhlud fihi muhana. Di antara dosa yang bisa membuat orang kekal dalam api neraka syirik, membunuh orang, kemudian yang ketiga adalah berzina. Kecuali yang bertaubat pada Allah. Dan perzinahan ini amat sulit orang kalau sudah terbiasa berzina, candunya lebih berat dibandingkan orang yang kecanduan obat-obatan. Terang-terangan, lebih berat orang yang biasa berzina untuk meninggalkan perzinahan daripada orang yang kecanduan obat-obatan. Nah, sebagai penutup, ada orang yang kita kenal. Orangnya baik, suka membantu orang, tapi sayang betul-betul mengalami nasib yang tragis. Ternyata dia meninggal dunia di satu kamar hotel bersama 2 perempuan. Padahal ini orang terkenal baik sama anak, sama keluarganya. Begitu dia meninggal dunia, berhubungan dengan 2 perempuan di sebuah hotel, keluarganya malu apa tidak? Anaknya malu, istrinya malu, keluarganya yang lain pun malu. Akhirnya jenazah terlunta-lunta, yang mau ingin mengambilnya dari keluarga malu. Kalau sampai apa? Mau nggak mau kan wartawan bakal mengambil gambarnya. Diminta orang lain untuk mengambil jenazahnya. Rasa hormat orang tuanya, istrinya, anak-anaknya hilang terhadap orang tuanya. Nah, kira-kira ingin nggak seorang dalam berbuat zina, berbuat yang tidak baik, tahu-tahu datang ajalnya menjemput dirinya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Sengaja peringatan ini saya sampaikan, baik bagi anak-anak maupun orang tua, buat diri kita sendiri. Mari bersama-sama kita menjaga kebersihan hidup kita. Pembicaraan kita jauh dari yang porno, mata kita juga menjauh, telinga kita menjaga juga dari hal seperti ini. Semua untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kesucian hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita semua. Dan antum juga para pelajar, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk menyelesaikan masa-masa belajar, dan dimudahkan untuk berumah tangga, mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh, ya, yang bertakwa kepada Allah, yang akan membawa kebahagiaan, keluasan rezeki, dan juga ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.